Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan dagang. Buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah kumpulan dari akun-akun sejenis, sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar yang berisi saldo dari buku besar utama. Buku besar pembantu ada 4 macam, yaitu buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu persediaan, serta buku besar pembantu aktiva tetap. Bentuk buku besar pembantu ada nama, alamat, kemudian ada kolom berisi tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Untuk melakukan pencatatan dalam buku pembantu ini, kita dapat lakukan atau kita dapat ambil dari bukti transaksi langsung ke dalam buku pembantu atau dari jurnal khusus. Posting jurnal khusus ke buku besar. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal khusus dan rekapitulasinya, langkah selanjutnya adalah memindahkan ke dalam buku besar secara berkala pada akhir bulan. Di sini ada neraca saldo Dwi Hartip 30 November 2010 yang nantinya akan menjadi saldo awal Dwi Hartip pada tanggal 1 Desember 2010 dengan jumlah saldo debit dan kredit yaitu 277.500.000. Kemudian ada jurnal khusus ya, jurnal khusus dan rekapitulasi. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video saya yang sebelumnya. Ada jurnal pengeluaran kas dan rekapitulasi. Ada di sini ada akun 4200 yaitu akun pembelian sebesar 16.500.000. Nanti akan kita masukkan ke dalam akun buku besar pembelian ya sebesar angka 16.500.000 ini di kolom debit. Begitu pula dengan akun kas ya 1111 sebesar 65.600.000 ini akan kita masukkan di kolom kredit buku besar kas. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Ada jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi, jurnal penjualan dan rekapitulasi. Di sini ada Universitas Bina Nusantara. Nanti akan kita masukkan juga ke dalam buku besar pembantu piutang khusus universitas. Kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang Universitas Bina Nusantara. Jadi semua yang berhubungan dengan Universitas Bina Nusantara kita akan masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang Universitas Bina Nusantara. Sini juga ada rekapitulasi jurnal penjualan, jurnal pembelian dan rekapitulasi PT Sony Indonesia. Nanti akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang PT Sony Indonesia. Jadi semua yang berhubungan dengan PT Sony Indonesia ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang PT Sony Indonesia. Di sini ada rekapitulasi jurnal pembelian. Ada jurnal umum dan rekapitulasi. Kita akan bahas buku besar pembantu Dwi Hartip. Buku besar pembantu piutang. Jadi ada Universitas Bina Nusantara dengan alamat Jakarta. Ada tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 2.500.000 yang tadi sudah saya jelaskan, ini diambil dari saldo akhir Dwi Hartip ya, tanggal 30 November 2010 menjadi saldo awal tanggal 1 Desember. Kemudian ada transaksi tanggal 16 Desember penjualan
dari jurnal penjualan JPJ sebesar 450 juta sehingga saldonya menjadi 452.500.000. Kemudian tanggal 17 Desember ada retur dari jurnal umum sebesar 22.500.000. Saldo menjadi 430 juta. Tanggal 20 Desember ada pelunasan dari jurnal kas masuk sebesar 427.500.000 sehingga saldo buku besar pembantu piutang menjadi 2.500.000. Ya, saldo buku besar pembantu piutang Universitas Bina Nusantara yaitu 2.500.000. Ya, saldo akhirnya 2.500.000. Kemudian buku besar pembantu hutang ada PT Sony Indonesia, alamat Jakarta, saldo awalnya hutang PT Sony Indonesia sebesar 49 juta. Tanggal 22 Desember ada pembelian dari jurnal pembelian ya, JPB sebesar 66.550.000, saldo menjadi 115.550.000. Tanggal 24 Desember ada retur dari jurnal umum ya, JU 1.970.000 sehingga saldo akhir dari hutang PT Sony Indonesia yaitu 113.580.000. Selanjutnya kita bahas buku besar ya. Buku besar umum di sini ada akun kas dengan nomor akun 1111 ya. Saldo awalnya 150.500.000. Ada transaksi penerimaan dari jurnal kas masuk ya, angka ini sebesar 514.425.000. Nah, ini kita ambil dari rekapitulasi jurnal kas masuk. Sehingga saldo kas menjadi 664.925.000. 31 Desember ada pengeluaran ya. Kita ambil dari jurnal kas keluar ya. Ini kita ambil dari rekapitulasi jurnal kas keluar sebesar 65.600.000 sehingga saldo akhir kas menjadi 599.325.000. Akun piutang dagang dengan nomor akun 1121. Saldo awal 2.500.000. Transaksi penjualan ya dari jurnal penjualan JPJ 450 juta sehingga saldo menjadi 452.500.000. Kemudian ada retur dari jurnal umum ya sebesar 22.500.000. Saldo utang menjadi 430 juta. Ada transaksi pelunasan dari jurnal kas masuk sebesar 427.500.000. Saldo akhir piutang dagang yaitu 2.500.000. Kemudian akun piutang lain-lain dengan nomor akun 1122. Ya, saldo awal sebesar 5.500.000. Karena tidak ada transaksi di piutang lain-lain, maka yang kita masukkan ke dalam buku besar hanya saldo awalnya saja. Itu pula dengan akun persediaan barang dagang ya, dengan akun 1131. Saldo awal sebesar 27.500.000. Kemudian akun perlengkapan usaha 1141. Ada saldo awal 1.500.000, kemudian ada pembelian ya di jurnal kas keluar sebesar 500.000. Saldonya menjadi saldo perlengkapan usaha menjadi 2 juta. Kemudian akun peralatan 1331. Ada saldo awal 15 juta ya. Tidak ada transaksi ya di jurnal khususnya.
Itu pula dengan akumulasi depresiasi peralatan 1332. Saldo awal 4.200.000. Kendaraan 1341, saldo awal 75 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan saldo awal 8.300.000. Kemudian hutang dagang dengan nomor akun 2111, saldo awalnya 49 juta. Transaksinya ada pembelian di jurnal pembelian sebesar 66.550.000 sehingga saldo menjadi 115.550.000. Retur ya di jurnal umum sebesar 109 juta 1.970.000 ya. Jadi ada retur di jurnal umum sebesar 1.970.000. Saldo hutang dagang menjadi 113.580.000. Kemudian akun hutang sewa 2112. Saldo awal 22.500.000, ada transaksi pembayaran hutang sewa di jurnal kas keluar atau JKK ya. 4.500.000 sehingga saldo hutang sewa menjadi 18 juta. Kemudian ada transaksi modal ya. Nomor akun 3100. Saldo awalnya 193 juta. Akun penjualan 4100. Penjualan tunai ya di jurnal kas masuk sebesar 105 juta. Kemudian ada penjualan kredit di jurnal penjualan sebesar 450 juta. Sehingga saldo penjualan yaitu menjadi 555 juta. Retur penjualan. Ada retur penjualan tunai di jurnal kas keluar sebesar 17.500.000 ya. Penjualan kredit di jurnal umum JU 22.500.000 sehingga saldo retur penjualan yaitu 40 juta. Akun potongan penjualan nomor akun 4102 tanggal 31 Desember, potongan penjualan kredit di jurnal kas keluar atau JKK ya 21.375.000. Saldo potongan penjualan yaitu 21.375.000. Kemudian ada akun pembelian ya 4200. Ada transaksi pembelian tunai di jurnal kas keluar sebesar 16.500.000. Ada pembelian kredit di jurnal pembelian 66.550.000 ya, sehingga saldonya pembelian menjadi 83.050.000. Akun retur pembelian nomor akun 4203, ada retur pembelian tunai ya di jurnal kas masuk sebesar 3.300.000. Ada retur pembelian kredit di JU atau jurnal umum sebesar 1.970.000 sehingga saldo retur pembelian yaitu 5.270.000. Akun biaya advertensi dengan nomor akun 5100 ya. Ada transaksi pembayaran biaya advertensi di jurnal kas keluar JKK 2 juta ya, saldonya 2 juta. Ada akun biaya gaji dengan nomor akun 5101. Ada transaksi pembayaran gaji di jurnal kas keluar 22.500.000, saldonya 22.500.000. Akun biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5102 ya. Ada transaksi pembayaran listrik dan telepon di jurnal kas keluar sebesar 2.100.000 sehingga saldonya adalah 2.100.000. Setelah kita membuat buku besar pembantu, buku besar umum ya,
Kita akan lanjutkan ke dalam neraca saldo atau trial balance ya. Nah, kita ambil saldo norma atau saldo akhirnya dari buku besar ini ya. Kita masukkan ke dalam neraca saldo. Untuk buku besar ini kita menggunakan bentuk 4 kolom. Ya. Nah, ini adalah kolom yang kita gunakan untuk buku besar. Umumnya adalah 4 kolom. Selanjutnya kita akan masukkan saldo norma ini atau saldo akhir yang ini ya, saldo akhir dari buku besar. Kita masukkan ke dalam neraca saldo ya, atau trial balance. Dwi Harpit neraca saldo per 31 Desember 2010 ya. Nomor akun, nama akun, debit, kredit. Ada akun kas ya. Saldonya kita ambil dari buku besar yang sudah kita kerjakan tadi atau yang sudah saya bahas tadi sebesar 599.325.000. Kemudian ada piutang dagang 20.500.000, piutang lain-lain 5.500.000, persediaan barang dagang 27.500.000, perlengkapan usaha 2 juta, peralatan 15 juta, akumulasi depresiasi peralatan 4.200.000. Kendaraan 75 juta, akumulasi depresiasi kendaraan 8.300.000, utang dagang 113.580.000, ada utang sewa 18 juta, modal 193.500.000, penjualan 555 juta, retur penjualan 40 juta, potongan penjualan 21.375.000. Pembelian 83.050.000, retur pembelian 5.270.000, biaya advertensi 2 juta, biaya gaji 22.500.000, biaya listrik dan telepon 2.100.000 ya. Jadi angka ini kita ambil dari saldo akhir yang di buku besar ya. Buku besar yang tadi saya sudah bahas. Sehingga jumlahnya menjadi 897.850.000 untuk debit, begitu pula untuk kreditnya. Kalau seandainya saldo debit dan saldo kreditnya tidak sama, berarti ada yang salah dalam memasukkannya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang sama dengan penyesuaian pada perusahaan jasa ya. Bedanya untuk perusahaan dagang ada tambahan perkiraan lagi ya, yaitu untuk perkiraan persediaan barang dagang. Metode penyesuaiannya yaitu metode ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang atau PBD 1 Januari 2000X ya. Jurnalnya ikhtisar rugi laba ya di debit, kreditnya persediaan barang dagang awal ya di kredit. Untuk tulisan awal ini hanya untuk memberikan informasi saja bahwa yang ketika jurnal persediaan barang dagang awal letaknya adalah di kredit. Nah, ini untuk diambil angkanya dari persediaan barang dagang awal ya. Tetapi nanti kalau pada saat dimasukkannya tetap masukkan persediaan barang dagang. Jadi tidak perlu dipisah antara awal dan akhir ya. Selanjutnya ada persediaan barang dagang 31 Desember ya 2000X atau persediaan barang dagang akhir ya di
kredit ya, ini persediaan barang dagang akhirnya di kredit nih. Sedikit. Kemudian kreditnya ada ikhtisar rugi laba ya. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian metode HPP ya. Jadi yang saya bahas, saya ulangi lagi ya. Untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu ada 2 metode, yaitu metode ikhtisar rugi laba ya. Berarti kita melakukan 2 kali jurnal ya untuk metode ikhtisar rugi laba. Kemudian ada metode harga pokok penjualan ya. Di sini ada persediaan awal barang dagang yaitu 1 Januari 2000 X ya. HPP di debit, kreditnya adalah pembelian. Kemudian HPP di debit, kreditnya diangkut pembelian. HPP di debit, kreditnya persediaan awal ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, awal ini hanya untuk informasi saja. Kalau nanti nomor akunnya tetap satu ya, dan persediaan barang dagang. Selanjutnya ada persediaan akhir ya, 31 Desember 2000 X ya. Retur pembelian di debit, kreditnya ada HPP. Potongan pembelian di debit, kreditnya HPP. Persediaan akhir di debit, kreditnya HPP. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas soal penyesuaian di Harpit per 31 Desember 2010. Di sini ada persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode adalah 20.500.000. Yang B-nya advertensi dibayar di muka 1.500.000. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 11.500.000. Sewa yang masih harus dibayar 3.600.000. Penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4.100.000. Penyusutan peralatan untuk 1 tahun 2 juta. Kita bahas penyelesaiannya ya untuk penyesuaian di Harpit per 31 Desember 2010. Tadi saya sudah bahas bahwa untuk ayat jurnal penyesuaian perusahaan dagang ada 2 metode ya. Di sini saya sudah buat ada untuk metode ikhtisar rugi laba dan metode HPP. Sekarang saya bahas dulu untuk metode ikhtisar rugi laba. Ya, jadi nanti bisa memilih ya mau pakai metode yang ikhtisar rugi laba atau metode HPP. Untuk tanggal jurnal penyesuaian pastinya semua adalah akhir bulan ya, tanggal 31 Desember. Ada ini nih, saya berwarna kuning ini ya. Ini adalah tambahan di luar tadi data penyesuaian di Harpit ya. Ikhtisar rugi laba 27.500.000. Kreditnya persediaan barang dagang awal sebesar 27.500.000. Angka 27.500.000 ini kita ambil dari saldo awal di Harpit tanggal 1 Desember 2010. Ya, yang sebelumnya adalah saldo akhir di Harpit tanggal 30 November 2010 ya. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir di debit 20.500.000. Kreditnya ikhtisar rugi laba sebesar 20.500.000. Kayak 20.500.000 ini diambil dari data penyesuaian.
Selanjutnya, advertensi dibayar di muka 1.500.000 di debit, kreditnya biaya advertensi 1.500.000. Biaya gaji di debit 11.500.000, utang gaji di kredit 11.500.000. Biaya sewa di debit 3.600.000, utang sewa di kredit 3.600.000. Biaya akumulasi penyusutan kendaraan 4.100.000, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 4.100.000. Biaya akumulasi penyusutan peralatan 2 juta, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 2 juta. Ini jika kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi ya, jadi semua data ini ya, data yang potensi, biaya gaji, biaya sewa, biaya akumulasi penyusutan ini kita ambil dari data penyesuaian Harvit ya. Tambahannya adalah yang ini ya, karena kita menggunakan metode ikhtisar rugi laba yang saya beri warna kuning ini. Kalau kita menggunakan metode harga pokok ya, harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan ya. Kalau kita menggunakan metode HPP ya, di sini ada yang saya beri warna kuning ini ya, ada harga pokok penjualan atau HPP, kita singkat HPP ya. HPP di debit 83.050.000, kreditnya pembelian 83.050.000. Kemudian ada HPP atau harga pokok penjualan, persediaan barang dagang awal ya 27.500.000. Retur pembelian 5.270.000 di debit, kreditnya HPP 5.270.000. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir 20.500.000 di debit, kreditnya HPP 20.500.000. Ingat ya, HPP ini adalah harga pokok penjualan, disingkat menjadi HPP. Untuk transaksi selanjutnya, ini sama saja dengan metode ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba ini ya. Karena data ini kan kita ambil dari data penyesuaian di Harvit. Yang membedakan hanya yang saya beri warna kuning ini aja. Jadi kita boleh memilih ya, mau pakai metode ikhtisar rugi laba atau metode HPP. Advertensi dibayar di muka ya, 1.500.000. Kreditnya biaya advertensi 1.500.000. Biaya gaji di debit 11.500.000, kreditnya utang gaji 11.500.000. Biaya sewa 3.600.000, kreditnya utang sewa 3.600.000. Biaya akumulasi penyusutan kendaraan 4.100.000, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 4.100.000. Biaya akumulasi penyusutan peralatan 2 juta di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 2 juta di kredit ya. Jumlah untuk ketika kita menggunakan metode HPP ya, jumlah untuk jurnal penyesuaiannya di debit 159.020.000, kreditnya 159.020.000 ya. Sudah untuk pembahasan keseluruhan saya mengenai buku besar ya. Tadi ada buku besar pembantu, buku besar umum ya. Kemudian ada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Semua ini untuk jurnal khusus ya, kita sudah buat rekapitulasinya. Nanti rekapitulasi yang jurnal khusus itu akan kita masukkan ke dalam buku besar umum ya. Untuk membuat buku besar pembantu bisa kita ambil juga dari transaksinya langsung atau dari jurnal khusus ya. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu menggunakan pilih salah satu nih, mau pakai metode rugi laba atau metode HPP.
ya. Jadi bisa pilih ya. Nah, ini saya sudah contohkan ketika kita memakai metode uji laba atau metode APP. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, mudah dipahami dan dimengerti. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.